Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, Informatika akan belajar tentang salah satu menu di Microsoft Word, yaitu ruler atau penggaris, gitu ya. Kita langsung mempraktekannya di Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word-nya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar beberapa menu di Microsoft Word. Yang pertama tentang page setup, ya, margin, paragraf, ya, spacing, kemudian like, ya, rata, lalu bold, italic, underline, font, font size, ya, mohon maaf. Kemudian numbering. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ruler, ya, penggaris. Ya, di sini sudah ada penggarisnya untuk bisa kita gunakan dalam merapikan tulisan. Kita sesuaikan dulu. Oke, sudah. Nah, jika Microsoft Word kalian tidak ada penggaris seperti ini atau angka-angka seperti ini, ya, ada ini, cara memunculkannya adalah silakan diklik menu View. Kemudian, nah, di show ini ada pilihannya ruler, grid line, navigator, navigation pane. Nah, kita pakai ruler ini, dicentang. Nah, ini, nah, dia muncul. Kalau diklik hilang, ya. Nah, dia muncul. Nah, sudah. Baik, lurer ini fungsinya utamanya yang bisa digunakan itu tiga, ya. Yang pertama adalah ini, dalam setiap paragraf diminta selalu kata pertama itu condong ke dalam. Biasanya bisa pakai ini spasi manual, ya, ini bisa. Atau kalau di keyboard pakai tab, jret, gitu ya, bisa juga, ya. Tapi kalau kita pakai tab, nah yang bawahnya nggak ikut. Jadi kita harus tekan tab satu-satu, ya. Tab satu-satu ini. Nah, kelamaan nanti kalau satu-satu. Nah, supaya semuanya rata, ada cara cepatnya, yaitu menggunakan ruler. Ya, caranya adalah silakan diblok semuanya, Ctrl A. Nah, karena kita cuma ingin menggeser kalimat atau cut baris pertama pada setiap paragraf, maka yang diklik yang ini. Lalu yang di atas, segitiga yang atas. Ini ada tiga, satu, dua, tiga. Yang pertama, maaf. Yang segitiga pertama paling atas, ya. Diklik dua kali dan digeser ke kanan. Nah, semuanya akan ikut. Anggaplah standarnya di 1,5 di sini. Nah, semuanya akan ikut. Nah, termasuk yang ini, ya, karena ini judul. Jadi indikatornya apakah bisa ikut, yaitu di enter. Ketika di enter maka dia akan ikut. Oh, ya, saya enter. Nah, dia langsung ikut. Standarnya geser ke kanannya seberapa. Gitu. Kalau misal nggak mau, saya mau ikut-ikutan, ya silakan dihapus boleh. Nah, atau kalau tidak, digeser juga manual boleh. Ini digeser lagi. Balik. Nah, ini juga bisa. Ya, itu. Ini untuk yang atas. Kita kembalikan dulu. Nah, untuk yang bawah, ini ada yang kedua, ya, segitiga yang kedua, yang ujungnya menuju ke atas. Ini fungsinya untuk menggeser baris 2, 3, 4, 5, selain baris pertama pokoknya. 2 dan seterusnya ke dalam, digeser. Caranya diklik ini, klik, digeser. Nah, seperti ini. Yang geser adalah yang bagian bawah. Biasanya fungsi ini akan digunakan untuk membuat daftar pustaka. Ya, yang sering itu daftar pustaka, karena daftar pustaka bentuknya seperti ini. Baris pertamanya tetap, baris kedua dan berikutnya itu geser ke kanan. Ini fungsi sangat bagus sekali. Ya. Kembalikan. Nah, untuk yang terakhir, ini ada kotak di sini. Ini fungsinya sebenarnya tidak spesifik, tapi bisa membantu nanti untuk yang fungsi ketiga tadi, ya, sekalian. Ini masih fungsinya. Nah, ini yang kotak ini kalau diklik, dia akan geser semuanya. Ya, jadi kalau satu ya diklik satu, kalau yang semua ya dua, apa, klik kotaknya. Nah, ada juga Microsoft Word itu yang nggak mau. Misalnya saya mau menggeser yang kedua ini, ya, yang segitiga ini kegeser. Nah, ini, ya, bawahnya kegeser. Nah, seperti ini, nah, ini nggak mau, ya. Nah, contohnya.
Ini kan tidak mau geser. Nah, Nah, ini mau. Tadi Tadi nggak mau. Nah, ini Nah, ini nggak nggak mau. Nah, Nah, caranya caranya adalah adalah arahkan kursor ini ke tengah ini ya, ke tengah ini, titik pucuknya sini, titik, kemudian geser. geser. Nah, Nah, ini ini biasanya biasanya mau. Jadi Jadi kalau bisa bisa pas pas segitiganya segitiganya lebih baik. kalaupun dia nggak mau bergerak, berarti berarti nanti nanti silakan digeser sampai ke pucuknya sini. sini. Nah, Nah, jadi geser. seperti Seperti itu. itu. Fungsi Berikutnya adalah ini. Ya. Contoh Contoh ini saya saya contohkan ini di enter, kemudian yang ini di enter. Nah, ketika kamu membuat sebuah nama, nama titik dua, terus kan di tab, there, gitu ya. Kemudian tempat, titik dua, spasi, tab. Nah, Habib apa lagi ya? Alamat, misalnya, alamat, titik dua, there, tab. Nah, ini kan nggak rata ya. Nah, untuk meratakannya itu juga pakai ruler. Caranya diblok dulu tiga ini supaya sama seperti ini. Terus kemudian klik yang paling atas. Oh, bukan. Ini kan tadi yang pindah di ini ya, semuanya ya. Bukan. Ada cara lagi di sini. Diklik saja. Misalnya saya mau meratakannya di angka 4 misalnya. Diklik dua kali. Satu kali cukup ya. Dua kali bisa. Dua kali misalnya muncul ke page setup. Satu kali muncul siku 3, siku 90 derajat ya, siku hitam. Nah, ini bisa menyamakan atau meluruskan. Nah, biar semuanya lurus setelah di tab. Biasanya ini untuk identitas biasanya, nama, kelas, dan sebagainya. Untuk menghilangkannya tinggal klik ke bawah saja, dia hilang. Lalu memunculkannya kembali, diklik satu kali, nah dia langsung. Biasanya fungsi ini digunakan untuk membuat sebuah tanda tangan yang jumlahnya 3 yang harus 2 ada kanan kiri sama satu lagi di tengah, itu juga menggunakan ini. Atau pas membuat identitas seperti ini, itu juga bisa. Jadi lurar fungsinya cukup banyak, tinggal kita menyesuaikan saja dengan fungsi. Baik, silakan dicoba, dipraktekkan, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.